Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aistanama, pengajar biologi di Tursina IIBS Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pengalaman mengajar saya di kelas 12 IPA dalam materi sintesis protein. Inovasi pembelajaran akan selalu ada dan akan selalu terus berkembang. Sehingga dalam kelas saya akan menginovasikan pembelajaran dengan model Ricourse dengan berbantuan teknologi. Inovasi pembelajaran kali ini bertujuan untuk meningkatkan kecakapan dari abad 21 serta keterampilan santri dalam kelas. Inovasi pembelajaran ini akan mengakomodasi gaya belajar santri yang berbeda serta melatih siswa untuk berpikir lebih kritis sehingga dapat menghadapi kemajuan dan perkembangan dari pendidikan di Indonesia dan dunia. Serta dalam pembelajaran ini, siswa dilatih untuk berkolaborasi dan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kita seringkali menyatakan bahwa memberikan akses pendidikan yang seimbang adalah memberikan proses pembelajaran serta sumber belajar yang sama pada siswa. Ini kurang tepat. Semua siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Pada pertemuan sebelumnya, saya menganalisis gaya belajar santri dan ditemukan bahwa 80% santri bergaya belajar visual dan 20% bergaya audio. Berdasarkan pada data tersebut, saya akan mengaplikasikan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang akan mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengkombinkan dengan model pembelajaran Ricourse, reading, identifying the problem, constructing the problem, solving the solution, review the solution. Harapannya dengan pembelajaran yang saya siapkan ini dapat mengakomodasi dari siswa yang bergaya belajar, meningkatkan critical thinking dari siswa, serta kemampuan kolaborasi dari siswa untuk memecahkan permasalahan di materi sintesis protein. Sebelum saya mengimplementasikan model pembelajaran dan inovasi pembelajaran yang saya persiapkan, saya telah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui dari kemampuan dari santri pada materi ini. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal sehingga dapat diketahui dari sebaran santri yang memiliki pemahaman yang baik maupun yang kurang. Diperoleh tingkat pemahaman awal dari santri memiliki angka akurasi menjawab benar adalah 55%. Selanjutnya, siswa akan diberikan fakta sebagai apresiasi untuk menjembatani siswa terhadap materi baru dengan materi yang sebelumnya telah diperoleh. Kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan e-modul dan worksheet yang telah disediakan. Dalam worksheet ini akan mengakomodasi kegiatan reading, identifying problem, constructing the problem, solving the solution. Tidak lupa, kegiatan ini akan saya dampingi untuk melihat sejauh mana kegiatan dan keaktifan santri untuk berkolaborasi dan menyelesaikan masalah yang ada di worksheet. Setelah melakukan proses kolaborasi dengan teman dan berbantuan dengan teknologi, maka selanjutnya adalah review the solution. Review the solution di sini saya memilih santri secara acak untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah di grup ataupun di worksheet secara mandiri. Aplikasi yang saya gunakan untuk menentukan santri yang akan saya pilih dengan menggunakan Wheel of Name. Selanjutnya, santri akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok, diskusi antar teman sebaya untuk disampaikan kepada seluruh santri di kelas tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi pemahaman dari presenter atau siswa yang tampil dengan pemahaman dari siswa lain yang tidak tampil. Di sini akan terbentuk diskusi, akan terbentuk proses konfirmasi bahwa siapa yang belum memahami dengan penuh dan siapa yang sudah memahami dengan penuh sehingga saling membantu, berkolaborasi dan mengkonfirmasi materi yang telah diajarkan secara berkelompok maupun individu. Setelah presentasi selesai, maka selanjutnya berpindah kepada pengkonfirmasian pemahaman secara menyeluruh yaitu di dalam kelas. Ini dilakukan untuk seberapa jauh hasil presentasi atau hasil solving the problem dan review the problem tercapai secara utuh dalam kelas tersebut. Untuk proses konfirmasi pemahaman dalam kelas, saya melakukan post-test.
proses di sini saya gunakan aplikasi yaitu Kahoot, di mana diperoleh hasil bahwa 83% dari santri memiliki pemahaman yang baik dan 17% dari santri butuh bimbingan dan tambahan setelah kelas. Setelah konfirmasi pemahaman dan melihat bahwa capaian pembelajaran telah terlaksana atau telah tercapai, maka selanjutnya saya menyampaikan bahwa materi sintesis protein membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyusun dan menciptakan makhluknya secara detail, secara benar dan sangat teliti. Seperti dalam Quran surat At-Tin bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Inovasi akan selalu ada dalam suatu kedinamisan. Guru adalah garda terdepan dari perkembangan dan perubahan yang ada. Sehingga guru harus bisa untuk dinamis, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan dan perubahan yang ada. Dengan inovasi ini, harapannya dapat mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar siswa sendiri. Dan tak lupa pula, harus tercapainya capaian pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Itu tidak kalah penting. Adaptasi dalam dunia pendidikan adalah hal yang mutlak. Kita, seorang guru, harus terus beradaptasi, harus terus melakukan inovasi, harus terus bisa fleksibel dengan perubahan yang ada. Sehingga dengan kita yang dapat beradaptasi, bisa memberikan pembelajaran terbaik, bisa memberikan pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan santri ataupun siswa, sehingga kita akan mencetak generasi unggul dan generasi emas Indonesia. Salam pendidik Indonesia. Terima kasih.